warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, di antara amal hati, yang sangat penting kita lakukan ketika bulan Ramadan ini supaya hati kita lebih hidup dan lebih khusyuk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merenungkan tentang kematian dan alam akhirat. Untuk itu secara musalsal bersambung insyaallah kita akan kaji bagaimana Al-Qur'an menjelaskan kepada kita tahapan-tahapan yang akan dialami oleh umat manusia, mulai dari dia menghadapi sakaratul maut dan nanti berakhir dengan surga, na'udzubillah dari neraka. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa alima bima ba'dal maut. Orang yang cerdas sebenarnya itu adalah bukan yang IQ-nya sampai 200, tetapi orang yang memuhasabah, yang menghisap dirinya sebelum Allah menghisap di akhirat, kemudian dia beramal untuk menghadapi kematian. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, aksiru min zikri hadhimil lazzat. Perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup atau yang akan menghancurkan kesenangan hidup kita, yaitu kematian. Di mana ketika sudah mati, betapapun orang kaya, betapapun dia bahagia, maka selesailah sampai di sana. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana dahsyatnya ketika seseorang mengalami sakaratul maut, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Qaf, wajaat sakaratul mauti bil haq. Datang sakaratul maut itu dengan kebenaran, betul-betul pasti datang. Dzalika ma kunta minhu tahid. Hal itu yang adalah kalian lari darinya, berusaha untuk menghindar. Namun kemana kita akan menghindar dari ketentuan Allah itu? Kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang sering diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran justru adalah bagaimana dahsyatnya kematian menimpa orang-orang yang kafir, orang zalim, durjana yang banyak melaksanakan kejahatan, kebinasaan di atas permukaan bumi ini. Salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana orang sakaratul maut di dalam surah Al-Mu'min, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, lalu mereka berkata, Tuhanku, kembalikanlah aku. Kembalikan aku ke atas dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Semoga aku, atau tujuannya agar aku berbuat amal soleh, memperbaiki yang telah aku tinggalkan dulu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, kata Allah, itu hanya adalah omong kosong yang kalian ucapkan. Tidak akan mungkin lagi untuk diberikan tangguh atau diberikan umur baru supaya dia bisa beramal dengan amalan yang lebih baik. Dan Allah mengatakan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada alam barzakh, di mana mereka ketika dikuburkan, mereka tinggal di alam barzakh, yaitu alam yang menjadi perantara atau pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Barzakh itu artinya adalah batas. Mereka di sana menunggu sampai dibangkitkan di hari kiamat kelak. Dan ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang yang durjana di sana menunggu dalam kondisi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azaban yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itu didengar oleh seluruh makhluk Allah yang ada di permukaan bumi kecuali manusia dan jin. Andaikan diperdengarkan kepada manusia dan jin, tidak akan ada yang bisa hidup dengan tenang di permukaan bumi ini. Mereka ikut mati karena takut yang luar biasa mendengarkan dahsyatnya azab terhadap mereka. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebahagian dari harta yang telah diberikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, andaikan engkau beri tangguh aku sampai waktu yang dekat. Maksudnya beri tangguh sebentar saja untuk melakukan suatu amal. Apa amalan yang akan mereka lakukan? Fa asaddaqqa wa akum minas solihin, supaya aku sempat untuk bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Amal yang paling diinginkan oleh orang yang lagi sakaratul maut adalah bersedekah. Ulama menjelaskan kenapa begitu. Tidak solat, tidak puasa atau ibadah-ibadah yang lain, karena begitu besarnya pahala sedekah disaksikan pada waktu itu, maka mereka ingin menyedekahkan hartanya. Atau juga karena terlalu banyaknya harta yang mereka tumpuk, sehingga harta tersebut ketika sudah sakaratul maut ternyata tidak ada manfaatnya apa-apa, kecuali harta yang sudah disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang mendatangkan manfaat kepadanya. Maka itulah yang menjadi angan-angan mereka. Andaikan dipanjangkan oleh Allah umur saya sesaat lagi, aku akan sedekahkan harta yang sudah banyak aku tumpuk di dalam bank, kemudian atau berbentuk bongkahan emas, yang itu semuanya tidak ada gunanya pada waktu itu. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan suatu jiwa apabila telah datang masanya untuk mati. Apabila sudah datang waktunya, tidak akan ditangguhkan walaupun sedetik, dan juga tidak akan maju walaupun sedetik. Dia akan terjadi pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha detil pengetahuannya terhadap apa saja yang kamu lakukan. Kita sendiri yang melakukan suatu perbuatan banyak lupanya. Jangankan yang dulu-dulu, yang 1 jam sebelum ini kita lakukan, sekarang kita sudah lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa sedikit pun. Jangankan yang muncul keluar dari anggota tubuh kita, yang terbetik di dalam hati pun tak ada sedikit pun Allah Subhanahu wa taala lupa. Nanti akan dikoreksi, diperlihatkan kepada kita semuanya betapa kita malunya ketika diperlihatkan oleh Allah seluruh catatan amal kita, baik yang nyata maupun yang tersembunyi di dalam hati kita. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim menceritakan tentang orang-orang yang zalim juga, bagaimana mereka ketika didatangi oleh kematian. Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul 'adzabu fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Dan beri peringatanlah kepada manusia sebelum datang kepada mereka hari di mana mereka diazab, lalu mereka berkatalah orang-orang yang zalim di antara mereka itu berkata, wahai Tuhan kami, tangguhkanlah ajal kami agak sebentar. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rasul. Akan kami penuhi panggilanmu atau seruanmu, dan kami akan ikut dengan Rasul yang memberikan peringatan kepada kami itu. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah kalian itu dulu bersumpah bahwasanya kalian sekali-kali tidak akan pernah dibinasakan oleh Allah. Kalian merasa bahwa kalian akan hidup selama-lamanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak ada sebenarnya orang mengatakan bahwa saya akan hidup untuk seterusnya. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa saya akan abadi. Tapi Allah katakan begini di dalam ayatnya,
Ulama menjelaskan maksudnya kira-kira adalah bahwa sekalipun lidah kalian tidak mengatakan kalian akan hidup abadi, tidak akan mati selama-lamanya, tapi tingkah laku kalian seolah-olah kalian bersumpah, saya akan hidup selama-lamanya, sehingga kalian mampu untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau patuh terhadap aturan-aturannya dan tidak mau ikut dengan seruan yang diberikan oleh Rasul, kemudian disampaikan berulang kali kepada kita oleh para ulama, dai dan orang-orang yang memberikan pengajaran. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya khusus untuk orang yang munafik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana pula wahai Muhammad apabila diperlihatkan kepadamu bagaimana dahsyatnya malaikat maut mencabut nyawa orang-orang munafik, mereka memukuli wajahnya dan memukuli punggungnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ketika orang sakaratul maut kita lihat tenang saja badannya seperti itu, tetapi pada hakikatnya untuk orang-orang munafik yang menyatakan keislaman di mulutnya atau tingkah lakunya keluar, tetapi di dalam batinnya justru memerangi agama Allah, justru memusuhi kaum muslimin sendiri, maka dia akan dipukul oleh malaikat dari depan dan belakangnya. Dan tidak bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya penderitaan yang mereka rasakan pada waktu itu. Semoga kita mendapatkan peringatan dengan ayat-ayat Allah ini. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berikan peringatan terus menerus karena peringatan itu bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.